Baik Ibu Bapak yang kita hormati, berikutnya adalah kajian akad pagi yang disampaikan oleh Prof. Din Samsudin. Beli cincin ke pasar Tulangan. Kepada Pak Din kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi amarna bil iqtisami bihablihi jami'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya muliakan para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh. Walaupun saya lihat belum ada yang sepuh. Para tokoh masyarakat dan pimpinan desa atau kelurahan, pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, ya, ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan, ya mungkin hadir pimpinan cabang Aisyah dan ortom-ortom Muhammadiyah, Takmir Masjid Al-Furqan, para jamaah hadirin hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya mulai, ya, tadi waktu pimpinan cabang memberi sambutan tidak ada pengawal, ya. Kok waktu saya memberikan ceramah ini dikawal oleh kokam. Yang satu pakai masker, yang satu tidak pakai masker. Saya berharap jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di sebuah tempat di Jawa Tengah. Ketika saya berceramah, kokamnya pingsan. Usut punya usut, ternyata kokamnya belum sarapan. Maka saya ingin bertanya kepada kokam di kanan dan di kiri saya, apakah saudara sudah sarapan? Enggak ada jawaban. Ya. Apakah saudara siap mengawal saya berceramah 2 jam? Maka jangan sampai diganti, ya. Biasanya baru 15 menit sudah diganti. Alhamdulillah, ya. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir pertama kali di Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ini. Saya mendapat informasi bahwa sesungguhnya sudah lama sekali saya diharapkan hadir, ya. 1 tahun, 2 tahun yang lalu, ya. Tapi saya merasa belum pernah menerima undangan. Maka ketika ada WA, ya, pertama kali via WA WhatsApp,
agar saya dapat hadir di tulangan ini setelah pengajian Ahad pagi di pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, maka saya langsung menyatakan insya Allah. Karena yang mengundang pimpinan cabang, sementara saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Maka sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah, saya harus menyatakan sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka. Dan saya lihat jamaah tidak ada yang pakai masker ya. Apakah si Omikron sudah pergi dari sini? Jangan-jangan yang hadir ini banyak yang sudah bergelar LC. LC itu sarjana muda di Mesir, di Timur Tengah sana, Licence, gelarnya LC. Tapi LC di Indonesia berbeda, yaitu lulusan COVID. Ya, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, dan saya tidak mengetahui sebelumnya, baru saya lihat tadi flyernya, ternyata saya diundang untuk meresmikan sebuah masjid ya. Saya sungguh bersyukur dan merasa mendapat kehormatan ya. Diminta untuk meresmikan masjid ini. Biasanya selama 15 tahun, sejak tahun 2000, sebagai wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, mendampingi almarhum Profesor Syafi'i Ma'arif. Kemudian 2005 terpilih sebagai ketua umum, dan 2010 terpilih lagi sebagai ketua umum. Selama 15 tahun ya, saya sering diundang untuk meresmikan amal usaha Muhammadiyah, baik masjid, sekolah, rumah sakit. Biasanya di bawah nama saya ditulis Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tapi di prasasti ini saya tidak ada jabatan itu. Padahal kalau ditulis Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah juga enggak apa-apa. Tapi apalah, ini sekedar tanda, dan yang meresmikan kita semua bersama-sama tadi. Ini alhamdulillah masjid ini saya lihat ukurannya tidak terlalu besar ya, walaupun juga tidak terlalu kecil. Ini baru pertama kali saya masuk masjid yang memanjang ke samping. Biasanya ke belakang ya. Ini tulangan lain ya. Tidak terlalu besar, tidak kecil. Ini dalam bahasa Inggris ya, disebut small is beautiful. Kecil tapi indah ya. Shagir bal jamil ya. Saya lihat ya, sederhana arsitekturnya, minimalis, terbuka, dan saya kira indah sekali masjid kita ini gitu. Nah, oleh karena itu kepada kita semua sebagai jamaah, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Mas Khairul Anam, betul ya? Sebaik-baiknya manusia yang alhamdulillah masya Allah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Dan beliau saya kira belajarnya tidak seperti kita ya, tapi mungkin dengan hafalan atau huruf braille ya. Ya. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada beliau untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang bisa belajar membaca secara langsung, melihat
mushaf Al-Quran belum tentu bisa baca dengan baik ya. Alhamdulillah banyak dari saudara-saudara kita yang berkemampuan khusus bahkan menghafal ya 30 juz Al-Quran. Nah, yang penting ayat yang dibacakan tadi itu patut untuk kita camkan. Dan tadi ketua pimpinan cabang juga sudah menggarisbawahi. Sering kalau ada peresmian sebuah masjid yang dibaca ayat ke-18 dari surat At-Taubah. Yang dibacakan tadi surat At-Taubah. Sering langsung ke ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Nanti saya akan ulang, akan kembali ke situ ya, bahwa mereka yang akan memakmurkan masjid Allah ya, hanyalah kata innama, sesungguhnya, yang mau, yang tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Baik yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan sekali-kali tidak takut kecuali kepada Allah. Semoga mereka termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah. Ini ayat ke-18. Sering hanya mulai dari ayat itu. Tetapi tadi baru pertama kali saya dengar kalau ada peresmian masjid, qori'nya memulai dari ayat sebelumnya. Mas Khairul Anam memulai dari ayat ke-17 ya. Ini yang justru penting, yang berbunyi makana lil musyrikin. Sekali-kali tidak orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, ayya'muru masajidallah, akan memakmurkan masjid Allah. Ini sebenarnya sindiran kepada kita. Kalau ayat ke-18 tadi, sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Sebelum ayat itu ada penegasan Allah, maka nalil musyrikin, tidak sekali-kali orang musyrik itu ayya'muru masajidallah. Kira-kira apa mafhum mukhalafahnya? Orang yang mau memakmurkan masjid Allah adalah orang mukmin, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tidak mau memakmurkan masjid Allah berarti musyrik. Ini hati-hati nih. Ini terima kasih Mas Khairul Anam mengingatkan kita akan firman Allah ya. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Karena orang-orang musyrik itu sesungguhnya mempersaksikan dirinya. Syahidin, bersyahadat, menjelmakan syahadatnya bil kufri, dengan kekafiran. Jadi tafsir ringkas dari kedua ayat tadi itu, tidak akan mau memakmurkan masjid Allah orang-orang musyrik yang bertahan pada kekufurannya. Berarti orang-orang musyrik atau berarti orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang musyrik, orang kafir, walaupun mereka menyatakan dirinya muslim. Ini penegasan Al-Quran gitu. Nah, para jamaah ya, maka masjid secara harfiah tempat bersujud sering disebut Baitullah, rumah Allah.
Maka sering masjid-masjid kita diberi nama dengan nama-nama Allah, dengan nama-nama kebaikan Allah, Al-Asmaul Husna. Allah itu Ar-Rahman. Maka masjid Allah, rumah Allah itu diberi nama Baitur Rahman, ya. Itu di kompleks Wakil Rakyat di DPR Senayan sana, nama masjidnya Baitur Rahman. Karena dulu sejak era Bung Karno di kompleks Istana Merdeka sudah ada masjid diberi nama Baitur Rahim, rumah Allah yang maha. Nah, jadi harusnya Ar-Rahman dulu, tapi Bung Karno beri nama Baitur Rahim gitu. Maka yang di kompleks DPR diberi nama Baitur Rahman gitu. Apalagi itu nama-nama masjid itu, ya. Selalu bait kemudian nama kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masjid Muhammadiyah katanya pernah ada keputusan pada muktamar entah tahun berapa, 70-an 80-an, agar masjid Muhammadiyah atau yang didirikan oleh jamaah Muhammadiyah, oleh organisasi Muhammadiyah diberi nama Masjid At-Taqwa. Maka banyak itu di mana-mana Masjid At-Taqwa. Walaupun pernah saya turun, wah ini pasti Masjid Muhammadiyah karena namanya Masjid At-Taqwa. Ternyata bukan Masjid Muhammadiyah, bukan oleh Muhammadiyah, masjid milik kita semua gitu. Ini takmir memberi nama Al-Furqan. Wah, Al-Furqan ini salah satu nama dari Al-Quran. Al-Quran namanya ada beberapa, salah satu Al-Furqan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan bulan diturunnya Al-Quran, apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Furqan nama Al-Quran, ya, yang membedakan antara yang hak, al-haq dengan al-batil. Jadi saya tadi berhusnuzon, jamaah Masjid Al-Furqan ini adalah orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran. Saya lihat di lemari sana sudah kosong tuh bagian sininya. Jangan-jangan Al-Qurannya dibawa pulang, ya. Sekarang nggak apa-apa tuh dibawa pulang, ya, asal dibaca. Ya, saya termasuk menganjurkan di masjid-masjid yang mengumpulkan Al-Quran, ya, kalau ada jamaah, ya, Al-Masjidil Haram tuh boleh bawa itu, ya. Mungkin tidak punya Al-Quran di rumahnya, jadi baik-baik saja dibawa pulang, ya, asal dibaca. Jangan Al-Qurannya dijadikan mahar. Jadi mau nikah belum punya mahar, ngambil Al-Quran dari masjid. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, ya. Seharusnya dibagi gratis itu. Tapi negara, pemerintah belum bisa menyediakan Al-Quran sebanyak umat Islam yang 230 juta. Biasanya ya 5 juta paling tinggi, atau yang saya pernah dengar hanya 5 jutaan itu dicetak Al-Quran. Ya nggak cukup, terpaksa ada, bila perlu kalau nggak ada di toko lagi, di fotokopi aja. Tapi sekarang Al-Quran sudah ada di HP kita, ya. Tadi saya buka ayat yang dibacakan oleh Mas Khairul Anam, ya, di surat At-Taubah, ya. Nah, saya ada 2 aplikasi Al-Quran di HP saya, dan ada yang tilawahnya, dan kita bisa memilih qori siapa saja di dunia ini, itu bisa diperdengarkan gitu. Tapi hati-hati, ya, jangan dibawa ke kamar mandi nanti. HP-nya yang ada Al-Quran di dalamnya. Al-Furqan, nama Al-Quran. Maka ini juga merupakan isyarat pesan kepada jamaah masjid ini agar sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran.
Dan oleh karena itu ya, di masjid kita ini harus marak pengajian. Innama ya'muru, sesungguhnya memakmurkan. Ini perlu kita dalami sedikit ya. Tadi Ketua PCM menggunakan terjemah meramaikan ya. Ya'muru, meramaikan, enggak salah ya, harus ramai masjidnya. Jangan sampai di bulan Ramadan ya, menjelang akhir Ramadan, alhamdulillah berkemajuan jamaahnya karena safnya maju. Safnya maju, di belakangnya kosong. Atau di sholat fajar, kalau meramaikan, memakmurkan dan mati meramaikan, bisa berapa saf Pak Ketua Takmir? Di sholat subuh, syukur kalau ada satu saf ya. Jangan-jangan setengah saf ya. Jangan-jangan seperempat saf. Dan ada juga katanya di masjid langgar musola di mana-mana itu yang sholat hanya bertiga, ada imam, ada muadzin, dan yang kedua jamaahnya itu marbotnya. Nah, itulah jamaah sholat subuh katanya. Itu berarti tanda-tanda masjid itu tidak dimakmurkan. Ya'muru, amara aine, amara ya'muru, makmur menjadi bahasa Indonesia ya, makmur bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya'muru, amara ya'muru ya, umron, makmur, itu tidak persis sama dalam pengertian kita dalam bahasa Indonesia makmur. Sering adil dan makmur. Seperti apa ya makmur itu? Ya makmur. Gemah ripah loh jinawi, makmur. Tanahnya subur, tanam-tanamannya tumbuh dengan baik, berbuah, berhasil. Itu kan makmur ya. Itu kan hal bersifat fisik. Tapi makmur dalam bahasa Arab lebih dari sekedar apa? Makmur dalam bahasa Indonesia tadi itu. Maka innama ya'muru, mereka yang memakmurkan masjid, makmur dalam pengertian lebih luas, yang juga sejahtera secara batiniah, sejahtera secara lahiriah, sejahtera secara batiniah, secara kejiwaan. Itulah makmur. Jadi tidak salah kalau meramaikan, tapi tidak cukup dengan meramaikan. Makmur, suasana penuh dengan kegiatan, penuh dengan aktivitas. Bahkan konsep makmur oleh Ibnu Khaldun, seorang ulama, seorang ilmuwan muslim, bapak sosiologi yang diikuti oleh orang-orang barat, ahli sosiologi, mengajukan konsep umron. Umron, apa itu umron? Kemajuan lahir batin, kesejahteraan lahiriah batiniah akibat adanya pembangunan. Maka konsep umron itu sama dengan konsep pembangunan yang diikuti oleh banyak negara di dunia ini gitu. Maka kalau memakmurkan masjid berarti tidak hanya jamaahnya datang beramai-ramai ke masjid, menunaikan sholat ya, menunaikan ibadat, melakukan kajian ya, baik tadarrus, taklim, tadabbur Al-Quran, tapi juga berdampak, mempunyai bekas dampak hasil ke masyarakat sekitarnya yang hidup pula dalam kemakmuran. Saya memahami konsep Al-Quran, innama ya'muru masajidallah ya. Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid Allah datang menunaikan sholat,
selesai sholat ada pengajian, ada kajian, ada musyawarah, itu nanti dampaknya keluar, hasilnya keluar. Masyarakat sekitar yang menjadi jamaah masjid adalah masyarakat yang hidup dalam kemakmuran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu dan para jamaah, ini kaum ibunya sedikit ya. Oh, di luar, karena ada yang duduk di tangganya, hanya 5 orang tuh. Ternyata di seberang sana ya, yang berada di bawah tenda ya. Ya. Maka masjid haruslah kita jadikan sebagai pusat peribadatan, tapi juga sekaligus sebagai pusat kebudayaan. Ini sudah lama gagasan seperti ini, bahkan pernah ada yang menulis buku masjid sebagai pusat kebudayaan, sebagai pusat peribadatan ya, karena ini rumah Allah, kita datang untuk beribadah kepada Allah, sholat ya. Biasanya sekarang ada ya, tapi di Masjid Muhammadiyah jarang itu diputar kaset atau flash disk tahrim ya. Tahrim itu saya nggak bisa tuh dilantunkan dengan bagus itu menjelang azan ya. Walaupun saya coba cari tidak ada dasarnya dalam hadis, tapi baik-baik saja ya, sebagai pertanda bahwa azan akan segera dikumandangkan. Tarhim ya, itu biasanya maghrib atau subuh ya. Wah, ini sebentar lagi akan azan gitu ya. Nah, maka jamaah memakmurkan masjid Allah, datang beramai-ramai untuk beribadat sejak jelang azan, dan antara azan dan iqamah ini umat jamaah banyak yang tidak paham nih, yang tidak mengerti. Itu salah satu azminatul ijabah. Waktu antara azan dan iqamah adalah min azminatil ijabah, dari waktu yang doa kita mustajab. Jadi doa yang mustajab yang diterima oleh Allah itu ada amkinatul ijabah, tempat-tempat yang doa kita mustajab. Biasanya di tanah suci banyak, di Ka'bah, di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu multazam, itu dari amkinatul ijabah ya. Di dekat Ka'bah juga banyak, sampai nanti ke tempat minum air Zam-Zam. Nanti di Madinah, di Raudhah ya, di Al-Masjid An-Nabawi. Maka jamaah haji sering berusaha keras untuk bisa sholat di depan Al-Multazam. Sekarang nggak mungkin berada di dekat Hajar Aswad, dari jauh saja. Ar-Raudhah juga demikian, penuh sesak, apalagi pada musim haji. Sekarang pun pada musim umroh, itu min amkinatil ijabah. Waktu padang Arafah, wukuf di padang Arafah, padang Arafah itu min amkinatil ijabah. Maka jamaah haji ya, al-hajju Arafah, haji itu yang penting dapat wukuf di padang Arafah. Maka kalau waktu Arafah mau wukuf, yang sakit-sakit pun digotong ke padang Arafah, walaupun hanya berada sebentar di padang Arafah. Karena itulah amkinatul ijabah, azminatul ijabah. Waktu-waktu doa kita terkabulkan juga banyak. Salah satunya ma bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Tapi sering kita tidak mengalami ya, azan dan iqamah ya, karena datang ke masjid sudah iqamah, bahkan imam sudah 2 rakaat minimal 1 rakaat. Nggak tahu cara sholat masbuk, imam selesai ikut juga salam dia, padahal masih kurang 1 rakaat.
min azminatil ijabah, waktu-waktu yang doa mustajab itu antara azan dan iqamah. Mohon maaf saya minum air ya. Oh, ini airnya kuning ya, jahe ya. Bismillah. Tadi di mobil ada, ya itu di sini ada juga itu. Ada jambu air itu. Ternyata enak ya jambu air di sini ya. Tadi di mobil dari Sida ke sini sama makan 2 jambu tuh, enak sekali tuh. Doh. Aduh. Ini Kopassus ini nggak tahan lama ini. Anda siap tidak diganti? Siapnya jangan sikap istirahat. Nah, ya. Ya. Kalau ini pasti apa? Nggak ada yang takut karena senyum terus. Ya. Min asminatil ijabah, kejarlah itu para jamaah. Kesempatan mendengarkan azan, apalagi bisa menunaikan sholat qobliyah bagi yang ada sholat qobliyah ya, sebelum subuh, sebelum zuhur, asar, isya, maghrib, ba'diyah ya. Berdoalah ya menjelang iqamat itu. Di Gontor dulu ditradisikan sebelum iqamat, setelah azan itu kita lantunkan syair Abu Nawas, Syi'ru Abi Nuwas, Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu enggak ada dalilnya juga. Abu Nawas hidup setelah Rasulullah sekian abad ya. Tapi isi syair Abu Nawas itu yang diberi judul Al-I'tiraf, pengakuan dosa itu ya. Itu bagus artinya itu ya. Saya dulu bagian penerangan di Gontor, jadi kalau selain adzan saya suka memimpin itu syair Abu Nuwas itu ya. Ya. Di pesantren yang saya asuh di Sumbawa, pesantren modern internasional Dea Malela ya, itu saya minta bukan satu versi, bukan hanya syair Abu Nawas. Itu kadang-kadang dibaca panjang gitu. Kadang-kadang tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dilantunkan ya. Saya nggak bisa lantunkan itu. Ada versi istighfar, astaghfirullah apa? Astaghfirullah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga selama Covid itu bagian kerohaniannya seorang ustadz, dia juga konsultasi sama saya. Boleh nggak ayahanda kita baca bersama-sama doa apa? Sholawat tibbil qulub. Itu hadis itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, yang penyembuh hati dan obatnya, wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan keafiatan badan dan kesembuhannya. Terus wa nuril absari wa dhiyaiha, dan cahaya penglihatan dengan sinarnya. Itu dilantunkan bagus juga itu. Kemudian saya usulkan yang versi kelima, karena di rumah di Jakarta saya berlangganan Indovision ya, kabelnya itu di channel 93 Indovision. Nah, ini bukan promosi Indovision ya, ini punya Haritanu nih. Tapi di Indovision channel ya ada RCTI, ada MMC. Channel 93 itu siaran langsung dari Al-Masjidil Haram. Orang tawaf, orang sholat. Dan saya paling suka kalau azan di sana. Itu di TV. Azan, dan setelah azan ada yang baca doa.
Tapi gambarnya itu orang tawaf atau orang persiapan sholat. Doanya panjang, kayak baca puisi itu. Sebagian doa yang ada dalam Al-Quran, doa dalam hadis, ada juga doa ya, bahasa sendiri tapi dibacakan secara bagus. Saya kalau begitu ada itu di TV, saya lagi telepon, lagi baca, lagi apa, langsung saya ikut berdoa itu, mengaminkan itu. Karena saya meyakini antara azan dan iqamah adalah min azminatil ijabah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kembali ke dua ayat tadi, At-Taubah ayat 18 tentang memakmurkan masjid, hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan mau memakmurkan masjid kecuali orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan yang ketiga ini penting, apa? Walam yakhsha illallah, tidak akan takut kecuali kepada Allah. Jadi kalau masjid, jamaah masjid itu orang-orang yang merdeka, orang yang tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada sesama manusia, tidak takut kepada sesama makhluk. Mereka hanya takut kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid. Maka Allah sendiri berdoa bagi mereka, ya, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu menjadi orang-orang yang peroleh hidayah. Allah sendiri yang berdoa, mendoakan kita yang memakmurkan masjid Allah dengan tanda-tanda tadi itu. Jadi kalau orang-orang musyrik, apalagi syahidina ala anfusihim bil kufri, yang bertahan dengan kesyirikan dan kekafirannya, tidak akan mau memakmurkan masjid Allah. Jadi tolong pahami, kalau tidak mau masuk ke masjid ini, rumahnya dekat di sekitar sini, itu terkena dengan apa yang disebut Allah tadi adalah orang-orang musyrik. Dan sebaliknya yang mau seperti kita ini, insya Allah termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah tadi itu. Nah, masjid sebagai pusat ibadah, pusat peribadatan, maka marilah kita manfaatkan dengan menunaikan ibadat, baik sholat wajib 5 kali sehari semalam, sholat sunat, bahkan bila perlu sholat tahajud di masjid, atau beriktikaf, berdiam di masjid. Jangan hanya pada bulan Ramadan, pada hari-hari biasa juga disilakan untuk beriktikaf, yaitu berdiam di masjid sambil menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takmir masjid ini malam-malam ditutup enggak masjidnya? Terbuka ya? Oh, 24 jam. Jangan juga terbuka, anjing masuk nanti. Maksudnya jangan dikunci, tetap ditutup tapi tidak dikunci. 2000 berapa ya? 2000-an gitu ya. Saya sedang menunaikan ibadah haji sebagai naib Amirul Hajj waktu itu, sedang di Arafah. Tahu-tahu ada telepon masuk dari Jakarta, seorang ibu. Saya tidak matikan telepon. Begitu assalamualaikum, marah-marah ibu itu. Saya ini dari Banyuwangi gini-gini. Ya Allah, ini salah alamat apa? Apa salah saya gitu? Pak Din, kenapa itu Masjid Istiqlal ditutup? Saya jauh-jauh datang dari Banyuwangi. Saya ingin sholat tahajud di Masjid Istiqlal Jakarta. Kenapa saya nggak bisa masuk, ditutup gitu? Saya bilang, ibu mohon maaf, saya sedang di Arafah. Iya, nggak peduli mau di Arafah mau di mana. Kenapa sih? Kan Pak Din ikut bertanggung jawab. Itu kan kantor MUI di Masjid Istiqlal. Waktu itu MUI masih berkantor di Masjid Istiqlal. Tahun 2000-an ya. Saya sekjen MUI. Ya, disangka MUI ngantor di Masjid Istiqlal, maka MUI bertanggung jawab atas Masjid Istiqlal. Rupanya ditutup.
Pulanglah ke Jakarta, saya temui Ketua Ta'mir Masjid Istiqlal Pak Mubarak ya, mantan Dirjen Bimas Islam. Beliau juga ikut pengurus MUI bagian pendidikan. Pak Mubarak, itu memang Masjid Istiqlal kalau malam-malam ditutup ya gitu. Ini ada ibu-ibu jamaah jauh datang dari Banyuwangi marah-marah waktu itu gitu. Iya Pak Din, terpaksa kita tutup gitu. Kenapa? Ya ini bukan apa-apa, Masjid Istiqlal itu tempat wudunya banyak. Ada yang kayak mandi pancuran gitu. Kenapa ditutup Pak? Itu malam-malam wanita nakal yang beroperasi di Monas itu sering datang cuci muka atau mandi-mandi di Masjid Istiqlal. Oh bagus dong, mungkin dia bertaubat, boro-boro bertaubat, setelah mandi dia pergi lagi. Oh begitu toh gitu. Gara-gara itu Masjid Istiqlal ditutup. Tapi setelah itu dibuka, ada satu ruang ya seluas ini bagi yang ingin sholat tahajud. Jadi dibukalah untuk umat. Tapi jangan ya tempat pelarian ya. Preman-preman orang nakal kalau apa-apa katanya lari ke masjid gitu. Kalau larinya untuk bertaubat nggak apa-apa gitu. Nah, selain sebagai pusat peribadatan, konsep innama ya'muru tadi, memakmurkan masjid Allah itu juga mengandung arti dan menjadikan masjid sebagai pusat kebudayaan, bukan seni budaya. Ini betul nggak yang beredar di media sosial itu? Ada di sebuah IAIN di daerah Jawa Timur ini, kok joget-joget di dalam masjid mahasiswanya? Betul itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mahasiswa entah ya malum sekarang ini kadang-kadang bisa direkayasa ya. Gambar-gambar itu di dalam masjid karena ditunjukkan itu ada Al-Asmaul Husna, kemudian joget-joget itu. Saya tidak habis pikir kok bisa sampai kalau betul itu terjadi, katanya sebuah UIN di daerah Jawa Timur ini, bukan Surabaya. Oh, ada Jember ya. Saya nggak mau nyebut Jember tadi. Yang bilang Jember. Ya, itu sungguh malapetaka ya. Kalau ada generasi muda umat ini joget-joget kayak joget dangdut itu. Atau mungkin karena di setel lagu dangdut ya. Atau jangan-jangan baru selesai lomba dangdut. Nah, itu tidak semestinya seperti. Sebagai pusat kebudayaan bukan seperti itu. Tapi kebudayaan itu aspeknya sosial. Maka di masjid bisa dilakukan musyawarah untuk kepentingan masyarakat. Apa yang perlu kita bangun di sekitar kita ini? Kebudayaan itu termasuk ekonomi. Maka di masjid bisa dibicarakan pengembangan ekonomi umat. Dan bila perlu ada pusat ekonomi, pusat bisnis. Ini ide dari Pak Yusuf Kala juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia ya. Paling tidak ada warung. Ada nggak? Sini nggak ada ya? Belum. Oh, warung di luar. Dalam lingkungan masjid ada toko buku, sehingga habis sholat Jumat jamaah membeli buku. Itu kan pusat perdagangan. Dan banyak masjid di beberapa tempat ya, itu apa namanya, warung barokah. Nggak sampai sini ya? Ya, apa? Oh, punya cita-cita, tapi dari sebuah lembaga zakat. Beliau menyumbang ke masjid, dan bagi yang mungkin jauh pulang ke rumah atau tidak ada makanan di rumah, tinggal ngambil makanan sudah dibungkus. Biasanya saya pernah sholat ya Jumat di sebuah masjid, dalam perjalanan saya duduk, di belakang saya itu tempat nyimpan makanannya itu ya. Begitu selesai kok banyak anak-anak kecil ini. Saya mau sholat sunat nggak jadi, rupanya menunggu pembagian makanan tadi itu. Sebagai pusat yang membicarakan apa saja. Ini pemerintah melarang bicara politik di masjid ya. Mengapa tidak?
Kalau demi izul Islam wal muslimin, saya berpendapat tidak ada masalah. Tapi ya jangan kemudian menimbulkan konflik ya. Nanti tim sukses caleg A di sana, tim sukses ini tingkat apa nih, ada pemilihan cabuk calon bupati, ya kita bisa perang saudara di antara kita, tidak baik. Tetapi meluruskan pemahaman tentang politik, bicarakan politik bagian yang tak terpisahkan dari Islam ya. Dengan politik kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu boleh saja. Bukan politik orang per orang untuk mendukung ini, apalagi yang menimbulkan nanti konflik di antara kita. Itu maksudnya masjid sebagai pusat kebudayaan. Pada era Rasulullah SAW, Masjid Nabawi berfungsi seperti itu, sebagai pusat peribadatan, sebagai pusat kebudayaan. Bahkan strategi perang dibicarakan Rasulullah di masjid. Bahkan Rasulullah menerima tamu dari mana-mana di masjid, termasuk pernah menerima tokoh-tokoh Kristen ya, tokoh-tokoh Nasrani dari Najran di masjid itu. Dan mereka mau beribadat ala mereka itu. Ada dalam hadis itu, sahabat termasuk Umar ingin melarang mereka, mengusir mereka, jangan beribadat, ini masjid kami gitu. Tapi Rasulullah melarang Umar, biarkan mereka. Maka mereka beribadat ala mereka itu. Ini menimbulkan pemahaman yang kontroversial ya. Karena datang jauh dari Najran, dari bagian selatan Jazirah Arabia, dan kemudian ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ya, terakhir para jamaah, ini alhamdulillah masjid ini sangat representatif. Saya mendorong untuk mengamalkan ayat Al-Quran tadi, makmurkanlah masjid. Ada pengajian kaum ibu, sudah ya? Belum. Kaum ibu maunya malam apa? Hari apa? Digilir. Ada pengajian kaum bapak, biasanya suka ngaji nih kaum ibu nih. Kalau ada majelis taklim ya, banyak majelis taklim kaum wanita. Kaum bapaknya nggak ikut, tapi juga banyak pengajian. Ada kegiatan tadabbur Al-Quran secara khusus ya, bukan pengajian umum ya, ceramah seperti ini, tapi memahami Al-Quran, tadabbur atau tafsir Al-Quran. Saya kira di sekitar sini ada yang bisa menjadi pembimbingnya. Ya, bisa tematik tema-tema ini, atau bisa secara kronologis dari alif, lam, mim dan seterusnya. Saya kira setahun insya Allah tamat itu. Ya. Atau membaca Al-Quran itu pun yang mendatangkan berkah. Ya. Ada pengajian kaum remaja, kaum milenial. Ini saya yakin, saya lihat di atas banyak adik-adik remaja. Oh, bukan milenial Pak ya, agak kolonial ya. Dia anak-anak. Bahkan belajar membaca Al-Quran sekarang metodenya cepat sekali. Dulu katanya 6 jam, sekarang sudah 1 jam. Bisa ada tata cara belajar membaca Al-Quran. Jadi itulah masjid kita makmur. Dan akhirnya insya Allah kehidupan masyarakat sekitarnya juga makmur. Ini yang ingin saya sampaikan. Kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ini bukan masjid baru kan ya. Sudah ada masjid lama yang diperbarui ya. Masjid yang diperbarui ya. Dan saya kira wajar ya kalau ada pengumpulan infak ya. Tadi saya lihat ada itu beredar ya, kotaknya itu ya. Ada ya? Ya. Ini satu Jumat berapa terkumpulkan? 200.000. 1 juta, alhamdulillah. Masjid seperti ini yang jamaahnya berapa nih?
Eh? Enggak, lebih 100 nih. Jamaah sholat Jumatnya 200. Terkumpul 1 juta, maka satu orang memasukkan ke kotak 1 juta bagi 200 berapa? Ada yang tidak memasukkan, ada yang memasukkan tapi berbunyi karena uang logam. Maka pengurus masjidnya punya akal, bukan kotak dari kayu, tapi kotak yang transparan, sehingga ketahuan berapa dimasukkan. Dan banyak jamaah memasukkannya ya, pura-pura apa? Menutup tangannya gitu, sehingga enggak ketahuan itu warna hijau, warna biru apa warna merah. Enggak usah malu-malu, berapapun yang ini kita ingin tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Ini tangan kirinya ikut memasukkan. Ya. Oh ya, paling akhir mudah-mudahan di sini tidak ya. Tapi kalau di Jakarta di hampir semua masjid yang saya ikut hadir sholat Jumat ya, saya kadang-kadang berkhutbah, kadang-kadang jadi makmum. Itu satu shop itu minimal 10 orang pegang HP. Waktu khotib sudah mulai berkhutbah. Padahal ada hadis kalau sudah khotib mulai berkhutbah, dengarlah dengan tenang, bahkan kita tidak boleh apa istilahnya? Mengingatkan di samping kita. Ya, kalau dia ribut, kita diingatkan kamu jangan ribut gitu. Sampai begitu, saya lupa teks hadisnya itu. Sering dibacakan kalau ada masjid tertentu sebelum khotib dibacakan itu. Ya, karena Jumat kita sia-sia. Tapi era digital ini, era HP ini, banyak anak-anak muda yang tua-tua juga. Ya, buka HP, yang dilihat bukan ayat Al-Quran. Saya pikir tadi begitu khotib membaca ayat Quran dia cepat-cepat cari kan di aplikasi Al-Quran. Kenapa yang dilihat itu gambar-gambar itu? Padahal khotib sedang berkhutbah. Di sini nggak terjadi ya. Oh ada juga. Saya sudah bilang ke MUI, tolong lakukan gerakan dengar khutbah dengan baik. Karena anak-anak muda sampai-sampai suatu Jumat di suatu masjid, tapi di sekolahan ya, kadang banyak jamaah itu tema khutbahnya itu mengingatkan jamaah, tolong jangan ribut. Nah itu kata khotibnya itu, jangan ada yang buka HP. Itu isi khutbah Jumat. Yang nggak salah sebenarnya, karena jamaahnya biasa ada anak-anak kecil kalau dekat sekolahan ribut-ribut itu. Jadi tema khutbah Jumatnya nasihat bagi anak-anak, dan termasuk saya kira jangan kita kehilangan peluang rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita termasuk ya, jamaah orang-orang Islam tapi yang tidak mengerti ajaran agamanya ya. Ya. Tolong diingatkan gimana caranya ya. Tidak ada salahnya sebelum khutbah ada yang meringan. Pakai HP satu ini, terpaksa saya lihat kiri kanan, wah kanan saya begitu, kiri saya begitu. Saya baru nasihati dia setelah sholat. Dek, mas, sholat Anda sia-sia tadi nggak dengar khutbah. Oh maaf pak gitu. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang marah sama saya gitu. Karena saya pesankan pelan-pelan juga. Ya hadisnya kalau ada khutbah dengar dengan baik. Ini buka, dan yang dia buka itu ya saya terpaksa lihat juga di samping saya kan. Dia buka gambar-gambar itu. Apalagi pada hari-hari terakhir ini yang dibuka sambo. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Inilah Al-Furqan, pembeda antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang benar dan salah ya. Semoga masjid kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat makmurkan sebagai pusat peribadatan sekali pusat kebudayaan, dan jamaah masjid ini juga makmur
hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat nanti. Saya ingin mengajak membaca doa ya di tengah pandemi ya, masih juga mengintai ini ya. Saya selama ini sering baca doa ini, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tergelincirnya nikmat-Mu dan dari bergesernya keafiatan darimu, dan dari datangnya dengan tiba-tiba kesusahan dan kemurkaan-Mu, dan dari segala kemurkaan dan kesusahan darimu. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Terima kasih atas perhatian para jamaah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.